Dengan kemajuan modern saat ini yang semua serba cepat, semua serba instan, maka dalam hal makanan pun juga ternyata berpengaruh bagi kebutuhan vitamin dan nutrisi lainnya, terlebih lagi vitamin. Dan orang-orang sekarang ini lebih banyak berburu suplemen vitamin, vitamin tambahan, karena merasa bahwa di dalam makanannya tidak cukup mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya tentu saja ini bisa terjadi karena sekarang ini banyak orang mengkonsumsi junk food, ya, tinggi kalorinya tetapi rendah nutrisinya. Nah, kalau Anda tertarik dengan itu, Anda bisa simak di tayangan saya tentang defisiensi vitamin pada orang obesitas. Ya. Tetapi apakah baik mengkonsumsi suplemen vitamin itu atau vitamin dalam bentuk suplemen bukan dari real food, makanan yang sesungguhnya? Apakah itu baik? Tentu saja itu berisiko bagi kesehatan Anda. Dampak buruk vitamin bagi kesehatan atau dampak buruk suplemen vitamin tepatnya atau vitamin sintetis bagi tubuh Anda. Nah, opini saya Dr. Roy akan membahas hal itu. Bagi Anda yang baru mengenal channel ini, opini saya Dr. Roy, Anda bisa subscribe lebih dulu agar Anda bisa membantu kami, membantu saya untuk mengembangkan channel ini untuk berbagi informasi kesehatan yang mengajak Anda untuk mengubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat secara alami tanpa bergantung dengan obat-obatan atau mengurangi ketergantungan Anda pada obat-obatan ataupun suplemen seperti yang kita bahas pada tayangan kali ini. Ya, sekali lagi tayangan kali ini akan membahas mengenai dampak buruk vitamin sintetis, ya, dibandingkan dengan vitamin yang berasal dari makanan real food. Ada 8 hal yang akan saya bahas. Ya. Yang pertama adalah penyerapan dari vitamin sintetis itu lebih rendah dibandingkan dengan vitamin alami yang berasal dari makanan. Karena bioavailability-nya itu sangat rendah, ya, dibandingkan dengan vitamin yang ada di makanan real. Ya. Jadi meskipun jumlahnya lebih banyak daripada yang alami, tetapi penyerapannya rendah sekali. Ya. Banyak yang terbuang jadinya. Kemudian penyebabnya adalah karena kehilangan komponen pendukungnya. Ya, ada tidak sesuai dengan mineral yang tepat, enzim yang tepat, serta fitonutrien ya, yang tepat juga, yang biasanya ada di vitamin alami yang ada di makanan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah potensi risiko overdosis, karena jumlahnya yang makin banyak, terutama untuk vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Ya, vitamin apa itu? Vitamin A, D, E, dan K. Itu terlalu dalam lemak. Itu berisiko overdosis, terlebih lagi bagi Anda yang mengalami obesitas, karena vitamin yang terlalu dalam lemak tentu saja tersimpan dalam lemak tubuh bagi orang-orang yang mengalami obesitas. Jadi jumlahnya bisa sangat banyak sekali kan jadinya. Nah, sekali lagi, bila Anda tertarik dengan penjelasan ini lebih detail lagi, Anda bisa simak pada tayangan saya tentang malnutrisi pada orang obesitas. Ya. Kemudian vitamin A sendiri, ya, contoh ini, vitamin A ternyata ketika overdosis menyebabkan kerusakan liver atau hati dan malah bisa mengganggu penglihatan. Padahal vitamin A itu adalah untuk menjaga penglihatan menjadi tetap sehat kan. Ternyata kelebihannya juga justru berdampak sebaliknya, merusak penglihatan serta terjadi gangguan pada tulang. Itu vitamin A. Kemudian vitamin D yang banyak diburu orang saat ini, kalau kelebihan maka dapat menyebabkan namanya hiperkalsemia. Kalsium di dalam darahnya sangat tinggi. Dampak dari hiperkalsemia atau kalsium yang sangat tinggi ini adalah dampak buruk bagi ginjal, mudah terbentuk batu ginjal, dan juga bagi jantung, terutama pembuluh darah, bisa terbentuk kekakuan pembuluh darah, berdampak pada serangan jantung dampaknya. Ya, itu contoh potensi resiko overdosis pada vitamin sintetis, ya, sintetik. Kemudian dampak yang ketiga, potensi negatif pada kesehatan, antara lain ada karena vitamin tersebut bisa berinteraksi dengan obat-obat yang diminum. Contoh vitamin K, bila Anda minum obat pengencer darah seperti warfarin, maka justru berisiko terjadi penggumpalan darah yang tidak diinginkan. Dampak dari penggumpalan darah itu bisa terjadi serangan jantung, stroke, dan juga gangguan pembuluh darah lain yang tersumbat jadinya. Kalau di kaki, justru terjadi gangguan di pembuluh darah kaki,
yang berakibat bisa sampai amputasi. Itu dampak interaksi antara vitamin sintetis dengan obat-obat yang diminum oleh orang yang meminum suplemen sintetis tadi ya, vitamin sintetis. Atau ada studi-studi terhadap dampak kesehatan yang lainnya, contohnya vitamin A atau beta-karoten itu justru meningkatkan resiko kanker paru pada perokok. Vitamin A ternyata meningkatkan resiko kanker paru pada perokok. Kemudian vitamin E sendiri, kelebihannya, dampak negatifnya, dapat meningkatkan resiko stroke perdarahan, ya, gangguan pembuluh darah otak yang pecah, resiko karena kelebihan atau konsumsi vitamin E yang tinggi. Kemudian hal yang keempat yang perlu dicermati yaitu kurangnya regulasi dan standar kualitas, ya, standarisasi kualitas. Bila Anda beli vitamin yang murah, maka berisiko terjadi kualitas yang di bawah standar, ya. Kualitasnya bervariasi karena ada zat tambahan yang diberikan, berapa dosisnya atau takarannya, kemudian pengawet dan pewarna buatannya. Ternyata standarisasinya sangat bervariasi, ya, dan itu berdampak buruk bagi kesehatan nantinya. Kemudian vitamin yang dijual itu tentu saja lebih banyak yang diperjualbelikan dengan bebas, sehingga kurang pengawasan. Suplemen vitamin itu tidak diatur secara ketat seperti obat-obatan yang lainnya seperti antibiotik dan obat-obat lainnya, ya. Dan sekali lagi mudah didapatkan di berbagai macam toko obat, bahkan juga di minimarket juga tersedia vitamin-vitamin ini tanpa kontrol, ya. Itu dampak yang kurang baik, dampak yang keempat. Dampak yang kelima adalah dia tidak bisa menggantikan manfaat dari makanan secara utuh karena kurangnya sinergi di dalam komponen-komponen yang sintetis tadi itu. Sintetis itu lebih cenderung mengutamakan vitamin tertentu saja tanpa didukung adanya mineral yang membantu penyerapan, kurangnya fitonutrien, ya, dan juga serat mungkin yang bisa membantu penyerapan dari vitamin-vitamin tersebut, ya. Kemudian keseimbangan nutrisinya juga bisa saja terganggu. Satu sisi vitamin tertentu menjadi lebih tinggi dalam tubuh, tapi vitamin yang lain kurang, atau zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh justru relatif rendah karena harus disibukkan dengan penyerapan dari vitamin sintetis tersebut, ya. Risiko yang keenam adalah risiko ketergantungan secara psikologis. Nah, ada rasa aman yang palsu, ya, yang false, sehingga Anda merasa bahwa saya sudah minum vitamin ini dan ini saya yakin jadi lebih sehat lagi, padahal itu hanya secara psikologi saja. Contoh yang sekarang sekali lagi yang diburu banyak orang adalah vitamin D, ya. Padahal konsumsi vitamin D yang saya sebutkan tadi berlebihan justru tersimpan di dalam lemak dan itu berisiko terjadi toksisitas bagi tubuh, ya, terhadap vitamin C itu, ya. Jadi rasa aman yang palsu dan justru akan berdampak buruk bagi kesehatan nantinya. Lalu adanya zat adiktif dan pengawet bagi tambahan itu yang saat ini juga mungkin perlu penelitian lebih lanjut untuk konsumsi jangka panjang yang dikonsumsi terus-menerus terhadap pengawet dan juga bahan kimia tambahan yang terkandung di dalam suplemen vitamin atau vitamin sintetis yang diperjualbelikan ini. Kemudian dampak yang ke-8 adalah dampak jangka panjang yang belum jelas. Saat ini belum ada penelitian yang jelas ketika vitamin sintetis itu dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka yang lama. Dan itu sangat berpengaruh pada kondisi misalnya saja apakah benar seseorang itu risiko kekurangan vitamin tertentu memang benar belum ada pengukurannya atau tidak pernah diukur, ya, hanya gejala-gejala yang lebih cenderung subjektif saja dan juga tergantung dari dosisnya, kemudian tergantung dari kondisi kesehatan individu yang bersangkutan, ya, itu perlu diteliti lebih lanjut, ya, risiko jangka panjang, ya. Tetapi ketika risiko itu muncul ketika kita mengkonsumsi vitamin sintetis itu, maka mungkin sudah terlambat, ya, dampaknya sudah terjadi. Dan itu mungkin tanpa kita sadar ketika konsumsi vitamin sintetik, ya. Kemudian solusinya bagaimana? Nah, sebaliknya Anda konsumsi dari yang real food sebenarnya, dari whole food, ya, itu lengkap. Jadi Anda saya sarankan untuk tidak mengkonsumsi suplemen vitamin itu bila memang Anda belum melakukan pengecekan kadar vitamin yang di dalam tubuh Anda sendiri, ya. Kemudian sebelum mengkonsumsinya, sebaiknya Anda mencari tahu akar masalahnya mengapa Anda kekurangan vitamin, ya. Anda bisa cukupi dari makanan-makanan yang real food namanya, ya, yang mungkin lebih banyak tradisional, dimasak sendiri,
bukannya melalui proses panjang, yang bukan junk food, ya. Tentu saja kalau Anda makan yang real food, saya jamin kecukupan nutrisinya juga akan terpenuhi. Kemudian Anda bisa melakukan kombinasi antara intermittent fasting dan diet keto, karena intermittent fasting sendiri juga sangat bermanfaat untuk mengatur kebutuhan vitamin dalam tubuh ini. Anda tertarik dengan itu? Saya sudah membuatkan tayangannya. Anda bisa simak di sana apakah intermittent fasting itu membutuhkan suplemen vitamin atau tidak. Ya, Anda bisa lihat di sana. Kemudian Anda bisa kombinasikan intermittent fasting dengan diet keto, karena diet keto itu berbasis sumber hewani, ya, makanan-makanan dari sumber hewani yang tentu saja padat nutrisi, ya, nutrisi dense-nya sangat tinggi, ya, sangat padat, ya, baik mineral maupun vitamin sudah lengkap terkandung di dalam sumber-sumber produk hewani, kecuali vitamin C. Karena itu pada diet keto yang baik juga itu diperbolehkan untuk konsumsi sayur-sayuran yang berwarna hijau, karena di situ sumber vitamin C-nya bisa terpenuhi jadinya. Ya. Jangan lupa olahraga. Dengan olahraga Anda bisa memanfaatkan atau bakar lemak di dalam tubuh Anda agar vitamin-vitamin yang tercepat di dalam lemak tubuh Anda itu bisa dipergunakan. Nah, olahraga mendukung pembakaran lemak, jadi ya, terutama olahraga yang beban, ya. Jangan lupa tidur yang cukup 6-8 jam, karena tidur yang baik akan memperbaiki semua sistem tubuh kita ini, terutama pemanfaatan vitamin juga tadinya, ya. Atur stres, karena stres itu juga membuat kebutuhan vitamin juga akan meningkat jadinya. Ya, dan bila tidak stres, maka kebutuhannya juga relatif rendah, sehingga kebutuhan akan vitamin, terutama vitamin sintetis, bisa dipikirkan ulang untuk itu. Nah, itu saran saya dan solusinya bagi Anda yang merasa kekurangan nutrisi, terutama vitamin. Cukup nih dari yang alami terlebih dahulu. Ya, Anda tidak harus konsumsi suplemen. Bila perlu, Anda tidak perlu konsumsi suplemen vitamin. Nah, itulah informasi yang bisa saya bagikan tentang dampak buruk vitamin sintetik atau suplemen vitamin. Ya, Anda bisa dapatkan dari real food sebenarnya, tidak butuh beli suplemen. Ya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Bagi Anda yang baru mendapatkan channel ini, sekali lagi baru, silakan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.